Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadanti Hasiking dari Pendidikan Kimia B semester 5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang zat antara dan bereaksi dalam reaksi organik. Yang pertama, saya akan membahas tentang zat antara dalam reaksi organik. Kalau kita mendengar kata antara, pasti kita berpikir bahwa hal tersebut berada di tengah-tengah. Misalnya, di antara sebelah kiri dan sebelah kanan, berarti dia ada di antara atau di tengah-tengah kiri dan kanan tersebut. Nah, zat antara ini dalam reaksi organik bisa saja berada di tengah-tengah reaksi dan juga hasil reaksi. Karena pada reaksi organik, zat ini terbentuk akibat ikatan antar atom yang terputus dalam substrat. Nah, terputusnya ikatan ini dapat dilakukan secara dua cara. Yang pertama secara homolitik dan yang kedua secara heterolitik. Nah, kemudian kalian pasti bertanya, apa sih perbedaan pemutusan secara homolitik dan juga pemutusan secara heterolitik? Jadi, perbedaan keduanya adalah pada pemutusan secara homolitik, masing-masing atom membawa satu elektron. Sedangkan pada pemutusan secara heterolitik, hanya salah satu atom yang membawa elektron tersebut. Kemudian, zat antara dalam reaksi organik ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu ion karbonium atau karbokation, ion karbonion, dan juga radikal bebas. Nah, ketiga zat antara ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang ion karbonium atau karbokation. Cara mudah dalam mengingat ion karbonium atau karbokation adalah dari namanya. Kita bisa melihat kalau karbokation merupakan gabungan dari dua kata, yaitu karbon dan juga kation atau positif. Hal ini berarti ion karbonium merupakan suatu ion yang mengandung karbon yang bermuatan positif. Nah, tidak seperti atom karbon yang biasanya memiliki 8 elektron, ion karbonium hanya memiliki 6 elektron dengan atom C yang bermuatan positif. Hal ini dikarenakan pada atom C kekurangan 1 elektron akibat pemutusan heterolitik, di mana 1 elektron tersebut lebih tertarik pada atom X dibandingkan atom C dikarenakan keelektronegatifannya yang lebih besar. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian, kestabilan pada ion karbonium berhubungan dengan bentuk geometrinya atau biasa kita kenal dengan nama bantuan sterik atau steric assistance. Hal ini dikarenakan ion karbonium berasal dari alkil halida yang bentuknya tetrahedral dengan sudut ikatan 109,28 derajat. Energi pada alkil halida cukup tinggi akibat tolak-menolak pada gugus-gugus alkil halidanya. Namun, setelah menjadi ion karbonium, gaya tolak-menolak pada gugus alkil halida berkurang akibat perubahan bentuk geometri dari tetrahedral menjadi segitiga planar karena adanya bantuan sterik pada bentuk tetrahedral tersebut. Dan jika atom C positif berikatan dengan alkil, maka akan terjadi tumpang tindih parsial orbital pada ikatan sigma CH alkil dengan orbital P kosong pada ion karbonium. Namun, hal ini dapat membantu kestabilan ion karbonium tersebut. Interaksi antar orbital tersebut bisa kita namakan dengan hiperkonjugasi. Berdasarkan jenisnya, ion karbonium terbagi atas 4 bagian, yaitu metil, primer, sekunder, dan juga tersier. Hal ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada tersier, ion karbonium mengikat 3 gugus alkil, sedangkan pada sekunder, ion karbonium mengikat 2 gugus alkil, dan pada primer, ion karbonium hanya mengikat 1 gugus alkil, sedangkan pada metil, ion karbonium sama sekali tidak mengikat gugus alkil, melainkan gugus hidrogen. Di antara keempat jenis tersebut, ion karbonium tersier merupakan ion karbonium yang paling stabil.
Hal ini dikarenakan pada ion tersebut jumlah gugus alkil yang terdapat di dalamnya sangat banyak. Karena semakin banyak gugus alkil yang ada, maka semakin stabil pula ion karbonium tersebut. Kemudian, ion karbonium dapat dihasilkan dari beberapa reaksi berikut ini. Yang pertama, yaitu ionisasi suatu alkil halida. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Dan yang kedua, yaitu reaksi antara ion positif dengan ikatan tak jenuh. Hal ini bisa kita lihat juga pada gambar. Kemudian kita masuk pada ion karbanion. Ion karbanion merupakan kebalikan dari ion karbonium. Jika ion karbonium merupakan karbon yang mengandung muatan positif, maka ion karbanion merupakan karbon yang mengandung muatan negatif. Ion karbanion mengandung atom C bermuatan negatif akibat kelebihan satu elektron. Hal ini dikarenakan pada pemutusan heterolitik, elektron ikatan lebih tertarik kepada atom C daripada atom M. Hal ini dikarenakan keelektronegatifannya. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian, sama seperti ion karbonium juga memiliki 4 jenis ion, yaitu metil, primer, sekunder, dan juga tersier. Hal yang membedakan keduanya hanyalah muatan yang dikandung pada atom C. Kemudian, lain halnya pada ion karbonium, kestabilan pada ion karbanion dipengaruhi oleh dua hal, yaitu efek induksi dan juga efek resonansi. Ion karbanion akan stabil apabila mengikat gugus penarik elektron, karena dapat mengurangi kenegatifan yang ada pada atom C. Namun, sebaliknya, apabila atom C berikatan dengan gugus penolak elektron, maka ion karbanion tersebut akan lebih tidak stabil. Hal ini dikarenakan gugus tersebut menambah kenegatifan pada atom C. Kemudian untuk efek resonansi, hal ini dapat terjadi akibat atom C bermuatan negatif berikatan dengan atom-atom ikatan rangkap ataupun cincin benzena. Kemudian kita masuk pada prinsip reaksi yang dapat menghasilkan ion karbanion. Berikut merupakan beberapa reaksinya. Yang pertama yaitu gugus atau atom yang terputus tanpa membawa elektron ikatan dari atom karbon. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian yang kedua, reaksi antara ion karbanion dengan ikatan rangkap antar atom C. Hal ini bisa kita lihat juga pada gambar. Kemudian kita masuk pada zat antara yang terakhir yaitu radikal bebas. Lain halnya dengan ion karbonium dan ion karbanion yang memiliki muatan, zat antara radikal bebas ini tidak memiliki muatan. Zat ini hanya mengandung satu atom C dengan satu elektron. Kemudian, jenis atom C pada zat antara radikal bebas ini juga memiliki 4 jenis, yaitu metil, primer, sekunder, dan tersier. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Nah, hal yang membedakannya dengan ion karbonium dan ion karbanion hanyalah pada radikal bebas ini tidak memiliki muatan positif ataupun negatif seperti ion karbonium dan ion karbanion. Dari keempat jenis tersebut, zat antara radikal bebas tersierlah yang paling stabil. Hal ini dikarenakan kestabilan pada radikal bebas dipengaruhi oleh faktor hiperkonjugasi atau interaksi ikatan sigma dengan orbital P0 dan juga resonansi. Jadi, semakin banyak ikatan sigma yang ada, maka semakin stabil pula radikal bebas tersebut. Begitu pula dengan adanya resonansi. Resonansi dapat terjadi apabila molekul dengan ikatan rangkap 2 atau 3 yang terkonjugasi. Bisa juga dengan adanya ikatan dengan senyawa benzena seperti pada gambar. Kemudian, reaksi radikal bebas ini dapat dihasilkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, reaksi radikal bebas dengan molekul netral.
Hal ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian, yang kedua yaitu penguraian dari radikal bebas. Hal ini bisa kita lihat juga pada gambar berikut ini. Kemudian, setelah kita membahas tentang zat antara dalam reaksi organik, kita masuk pada yang kedua yaitu reaksi dalam reaksi organik. Seperti yang dikatakan di awal, zat antara akan bereaksi dengan pereaksi setelah terjadinya pembentukan akibat pemutusan substrat. Pemutusan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemutusan ikatan secara heterolitik dan juga homolitik. Nah, pada pemutusan ikatan secara heterolitik, substrat akan berubah menjadi ion karbonium atau ion karbonion yang reaktif. Untuk itu, agar mencapai kestabilan, mereka harus bereaksi dengan pereaksi dengan muatan tertentu. Reaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu reaksi nukleofil dan juga reaksi elektrofil. Hal ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu reaksi nukleofil. Nukleofil berasal dari bahasa Inggris nucleophilic yang terdiri atas dua kata, yaitu nukleo yang berarti bermuatan positif dan filik yang berarti menyukai. Jadi, bisa dikatakan kalau reaksi nukleofil ini merupakan reaksi yang menyukai hal yang bermuatan positif. Nah, reaksi nukleofil ini dapat berupa ion bermuatan negatif ataupun molekul netral yang memiliki pasangan elektron bebas. Hal ini bisa kita lihat juga pada gambar di bawah ini. Pada umumnya, senyawa organik yang bereaksi dengan nukleofil akan mengikuti mekanisme reaksi dengan pembentukan zat antara tetrahedral. Contohnya, pada reaksi asam sulfat dan juga tionil klorida pada gambar di bawah ini. Senyawa yang akan terbentuk adalah senyawa klorosulfit dan juga hidrogen klorida. Kemudian, pada reaksi ini, ion klor akan bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang atom karbon karbonil pada senyawa karboksilat, sehingga menghasilkan zat antara tetrahedral. Nah, pada saat terbentuknya zat antara, terjadi penurunan energi sehingga zat antara menjadi rendah dan stabil. Dan terakhir, pada akhir reaksi, atom karbon karbonil akan kembali menjadi geometri trigonal setelah sebelumnya terjadi perubahan akibat nukleofil. Kemudian, kita masuk pada reaksi yang kedua yaitu reaksi elektrofil. Nah, kebalikan dari nukleofil yang menyukai hal yang bermuatan positif, reaksi elektrofil menyukai hal yang bermuatan negatif. Reaksi ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu electrophilic, yang terdiri dari dua kata, yaitu elektro, yang artinya bermuatan negatif, dan juga filik, yang berarti menyukai. Jadi, reaksi ini menyukai hal yang bermuatan negatif. Nah, reaksi elektrofil ini dapat berupa ion positif ataupun molekul netral yang mengandung orbital kosong pada atom pusatnya.